Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Berjumpa lagi dengan kami Bagus Cahaya Purnomo dan Muhammad Zulfikar Ali Al-Husaini dalam acara Curhat Bareng Bagus edisi yang ke-15. Pada sesi yang ke-15 ini kita masih berbicara tentang bagaimana cara bertahan ketika corona, ketika wabah, ketika pandemi ini terus menyerang kita dengan izin Allah tentunya. Bagaimana agar kita masih bisa survive, masih bisa hidup dan melangsungkan kehidupan ini setelah badai corona, badai pandemi ini reda. Simak terus. Kita semua pernah mengalami yang namanya krisis, bahkan kritis, begitu ya. Kalau saya pribadi, bagaimana ketika sebelum ke Al-Abqori itu pernah mengalami yang namanya indahnya mengajar di tempat kami sebelumnya. Kemudian karena ada satu dan lain hal sehingga kami akhirnya dengan terpaksa keluar. Diizinkan oleh Allah waktu itu keluar. Karena apa? Allah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah, jauh lebih besar. Meskipun setelah keluar dari tempat kami mengajar dulu, sekitar 1 bulan atau setengah bulan kami terkatung-katung, terlunta-lunta. Artinya biasanya saya ngajar, biasanya kami tuh ngajar, tapi kemudian kok nggak ngajar. Lihat anak-anak yang sekolah, kami sedih, kami bagaimana gitu. Selanjutnya tidak berhenti sampai situ. Ada beberapa waktu kami menganggur, kemudian alhamdulillah diterima di satu perusahaan swasta. Kami ada di staf itu dan nggak bertahan lama juga, sekitar lebih kurang setengah tahun. Terima kasih buat rekan-rekan kami yang ada di perusahaan tersebut. Mohon maaf kalau kami banyak salah. Di situ kami juga merasa agak susah untuk berdakwah, agak susah untuk belajar, untuk mutola'ah, mudzakarah, ilmu agak susah, sehingga kami merasa wah ini badai belum berakhir ini. Tapi kemudian akhirnya kami dipertemukan oleh orang-orang hebat yang ada di sini dengan perantara guru-guru kami yang ada di sana. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua guru-guru kami, untuk musyrif kami, untuk ustadz-ustadz kami yang ada di sana. Hingga akhirnya kami bisa melewati badai waktu itu ya. Adik-adikku, om, tante, bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti pernah mengalami yang namanya badai krisis. Entah ditinggal meninggal orang tua, ditinggal meninggal anaknya, ditinggal meninggal suaminya, ditinggal meninggal istrinya, atau mengalami kehancuran ekonomi, mungkin kehancuran apapun lah ya, dunianya merasa hancur. Tapi yakinlah bahwa setelah badai itu pasti akan ada sesuatu yang indah setelah itu. Dan terbukti ketika kita mengalami krisis di masa lalu, kita ternyata bisa melalui kok. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa masih survive, kita bisa masih bertahan hidup. Ibaratkan mau hujan deras ya, corona ini kalau di Indonesia itu belum derasnya sih, dia baru petir menggelegar, baru awan yang hitam pekat begitu, baru permulaannya saja. Meskipun ada di negara-negara lain yang itu sudah hujannya udah deras sekali begitu, tapi di Indonesia insya Allah masih belum. Artinya adalah puncak dari virus ini, puncak dari corona ini belum sekarang. Diprediksi bisa April, Mei, atau bahkan Juni. Wallahu a'lamu bishawab. Yang jelas tugas kita hanyalah bertahan sebagaimana seorang pemenang sejati itu bertahan. Karena seorang pemenang sejati itu tidak akan pernah keluar dari arena pertandingan sebelum dia mengalami yang namanya kemenangan. Berharap agar suatu hari nanti hujan itu reda, pelangi akan muncul di situ, dan kita insya Allah masih bisa menikmati segarnya embun pagi dan hangatnya terik mentari yang baru bersinar di pagi hari. Insya Allah. Satu kata kunci adalah kita harus kuat dan lakukan 3 hal ini untuk bisa terus bertahan di setiap krisis yang kita alami. Yang pertama adalah terima, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah begitu. Apapun itu syukuri. Alhamdulillah itu ada 2. 1, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu atas semua limpahan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Yang kedua adalah alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas semua limpahan apapun yang Engkau berikan, baikkah atau burukkah. Qadar, kodok baik, qadar, kodok buruk, semuanya adalah pasti ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima dulu, senyum dulu, bersyukur dulu, baru kemudian sabar dan tetap melanjutkan kehidupan.
Kenapa? Karena corona ini termasuk extraordinary event. Artinya adalah corona ini termasuk kejadian yang luar biasa di tahun akhir 2019 hingga awal pertengahan sampai Allah alam 2020. Bisa bertahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, atau mungkin setahun, atau sampai kapan, wallah alam bisawab. Adanya badai corona ini tidak sekedar hanya krisis kesehatan, tetapi juga sudah krisis perekonomian. Bahkan erat kaitannya ketika ada para pakar yang memprediksi bahwa badai corona ini sama dengan badai atau resesi krisis ekonomi global. Ya, kita harus menerimanya, dan kita harus menerima semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menolak itu. Siapa sih kita, masa kita Tuhan? Enggak kan? Allah lah zat yang maha menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya kejadian. Dan setelah kita menerima, tentu kita sudah menyiapkan mental kita menjadi seorang pemenang. Sebenarnya bukan beban itulah yang menekan kita, tetapi punggung kita lah yang kurang kuat untuk menahan beban tersebut. Maka kuatkan punggung kita, kuatkan tulang kita, kuatkan diri kita, kuatkan mental kita untuk menghadapi beban yang bahkan jauh lebih hebat daripada badai corona ini, insya Allah. Yang kedua adalah adaptasi. Setelah kita menerimanya, kita berlapang dada, kita bersyukur, kita ikhlas menerima semua yang telah Allah berikan. Yang kedua adalah adaptasi. Sebagaimana bunglon, dia memikiri, dia bisa beradaptasi di lingkungan manapun agar tidak ditemukan oleh mangsanya. Dia hinggap di daun yang hijau, warnanya hijau. Dia hinggap di dahan yang coklat, warnanya coklat. Dia hinggap di tanah, warnanya ya seperti tanah. Dia hinggap di batu, menjadi menyerupai seperti batu. Dan harusnya kita, orang yang berakal itu harus bisa beradaptasi terhadap semua lingkungan yang ada. Fokusnya di 2 lingkaran. Lingkaran yang pertama adalah lingkaran yang tidak kita kuasai. Lingkaran kedua adalah lingkaran yang kita kuasai. Lingkaran yang tidak kita kuasai yaitu terima. Contoh lingkaran yang tidak kita kuasai ini menyangkut masalah nizamul wujud, menyangkut masalah sunnatullah. Kapan kita lahir, kapan kita meninggal, kapan kita menikah, siapa jodoh kita, berapa anak kita, berapa takaran rezeki kita, di mana kita tinggal. Itu adalah lingkaran yang tidak kita kuasai. Termasuk lingkaran yang tidak kita kuasai adalah akibat kejadian orang lain ternyata menimpa kita. Kitanya nyetirnya pelan-pelan, di pinggir malah di kiri. Ternyata ada anak yang ugal-ugalan sambil minum minuman keras, ternyata nabrak ke kita. Apakah kita salah? Apakah kita berdosa? Apakah kita dihisap? Tidak. Justru anak itulah yang akan dihisap, kita sebagai korban. Dan itu nggak bisa kita kendalikan. Termasuk virus corona ini ada yang mengatakan konspirasi, asing lah, barat lah, Cina lah, Amerika lah, dan seterusnya. Tetapi hujah yang paling kuat, pendapat yang paling kuat adalah corona ini diakibatkan oleh orang-orang melanggar, merusak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Terkait joroknya manusia itu memakan makanan yang nggak halal, memakan makanan yang haram, memakan makanan yang jorok. Akibatnya virus ini yang semula di hewan akhirnya berpindah kepada manusia dan terus-menerus menyebar merata hampir ke seluruh penjuru dunia. Dan virus corona ini sudah terjadi, sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Harusnya kita menjadi introspeksi diri, segera mendekat sama Gusti Allah agar Allah segera mengangkat bala ini, amin. Fokus kita di lingkaran yang kedua, lingkaran yang kita kuasai. Kenapa? Karena kita sudah diberikan qadar oleh Allah, diberikan potensi kehidupan, diberikan naluri, diberikan akal, diberikan pikiran. Ya itulah yang harus kita maksimalkan, potensi itu. Siap bertahan di tengah badai yang ada. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau, bisa tidak bisa, ya kita wajib mau, kita wajib bisa. Kita harus bisa. Kenapa? Semuanya sudah terjadi. Bapak Ibu ingin terus hidup setelah badai ini reda? Ya, ayo kita berjuang bareng, kita bertahan bareng. Yang ketiga, cara bertahan di tengah badai corona setelah kita menerima dengan ikhlas tulus dan terus bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita harus bisa beradaptasi. Terkait adaptasi ini juga bagi seorang santri, seorang pelajar yang awalnya bertatap muka dengan guru, dengan ustadz, dengan ustazah, akhirnya dengan KBM online, kemudian yang ibu-ibu rumah tangga banyak menggunakan aplikasi online untuk belanja,
bapak-bapaknya juga yang bisa bekerja di rumah menggunakan waktu-waktu yang ada di rumah itu untuk bekerja dengan gadgetnya, dengan apalah dan seterusnya. Kemudian mungkin ada banyak penyesuaian tentang pekerjaan, ya itulah namanya adaptasi. Bisa jadi bagi bapak-bapak yang di sana yang mungkin orderannya sepi atau mungkin 10%, 20%, 30%, 50%, ya syukuri, jalani, teruskan hidup. Sembari itu kita terus mengawal pemerintah agar pemerintah ini bisa sigap untuk segera mengatasi pandemi corona yang ada khususnya di Indonesia. Yang ketiga adalah achieve, yaitu kita bisa mencapai apa yang bisa kita inginkan, apa yang bisa kita impikan setelah kita melewati badai corona dengan dua hal yang telah kami sebutkan. Kupu-kupu yang indah itu tidak serta-merta dia lahir jembleker, bisa terbang, punya sayap yang indah, warna yang indah. Tidak, dia melewati satu proses yang sangat menyakitkan. Puasa sekian hari, dari sebelumnya bisa bergerak, bisa makan, bisa minum dengan bebas, tetapi dia meniatkan diri untuk berpuasa agar bisa untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Dan bahkan rasa-rasanya hampir mati itu, dipencet orang tidak ngelawan, dimakan hewan yang lain nggak melawan, dan dia pasrah, ikhlas total. Ya inilah kekuatan pasrah, kekuatan bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kepompongnya kupu-kupu itu, hari demi hari dijalani dengan ikhlas, kemudian hingga masanya tiba, calon kupu-kupu itu yang awalnya ulat yang ada di dalam kepompong itu berusaha untuk melepaskan diri. Itu juga lama juga, susah juga untuk menghancurkan kepompong itu juga lama juga, butuh proses, butuh perjuangan, dan itu harus dilalui untuk menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Kalau misalkan proses itu dipaksakan, yaitu ada orang yang berusaha untuk menggunting si kepompong itu, maka calon kupu-kupu ini nggak bisa keluar dari kepompong yang ada. Atau bisa keluar tetapi sayapnya patah, sayapnya nggak akan kuat. Sehingga proses yang akan mendewasakan kita itu adalah ketika kita bisa menerima semua faktor eksternal yang ada, seraya meningkatkan valensi kekuatan potensi kita yang ada di dalam ini untuk menghadapi faktor eksternal itu. Dan insya Allah kita semua bisa melalui ujian ini. Semua hari itu baik. Kenapa? Karena tidak ada hari buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kitanya saja yang mungkin banyak mengeluh sehingga hari terasa susah, terasa sempit. Jika kita susah, minta kepada Allah, bersandar kepada Allah, insya Allah fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya setiap malapetaka yang ada, kesusahan yang ada, di situ pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Yakin saja. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo main nak sama Abi nak. Udah lo apinya.